ini adalah penelitian eksakta. Kalau penelitian sosial humaniora, ini biasanya itu objeknya adalah fenomena sosial biasanya dan kemanusiaan, ya. Dan juga objek-objek abstrak yang lainnya gitu. Misalnya mengungkap hubungan sebab akibat penelitian deskripsi tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Ya. Pada kesempatan ini nanti kita hanya akan membahas PKN PE saja, ya, karena nanti PKN sosial humaniora itu nanti dibahas pada sesi yang lain. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat di era pandemi ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hirman, bagaimana karakteristik PKNP pada masa pandemi ini. Bagaimana juga kita melakukan perubahan atau transformasi. Jadi karakteristik yang dari kegiatan yang semula itu dilaksanakan didasarkan pada aktivitas fisik ya atau luring di luar jaringan, menjadi kegiatan yang didasarkan pada aktivitas daring atau digital atau dalam jaringan atau online. Ya, karena ini nanti semua PKM yang didanai pada tahun 2020 ini harus dilaksanakan secara daring atau digital. Tidak boleh dilaksanakan secara luring ya atau fisik ya. Nah, terkait dengan PKMP, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Sebenarnya banyak aspek yang bisa kita cermati. Bagaimana cara kita mentransformasikan dari kegiatan PKMP ini dari yang sifatnya itu fisik ya atau luring menjadi kegiatan yang sifatnya itu digital dan daring. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak kita semuanya ya untuk melihat sebenarnya hal-hal pokok apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan penelitian. Ya. Hal-hal pokok apa saja. Nah, di sini paling tidak kita bisa mencatat ada 5 hal pokok ya, ketika kita melakukan penelitian. Ya. Penelitian apapun, ya, termasuk sosial humaniora sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan lebih fokus ke penelitian eksakta. Ada 5 hal pokok, yaitu apa? Pertama, itu bangunan nalar atau logika. Itu logic system yang kita gunakan itu seperti apa gitu. Ya, tidak ada pelaksanaan atau proses penelitian tanpa bangunan nalar. Jadi bangunan nalarnya adalah satu keniscayaan ya dalam pelaksanaan penelitian. Jadi harus ada. Jadi tidak mungkin orang meneliti tanpa nalar ya. Jadi bangunan nalar itu harus ada. Kemudian yang kedua, penelitian itu pasti punya objek ya. Objek kekhususan. Itu objek kekhususan itu biasanya itu berupa fokus persoalan yang itu akan menjadi titik penting ya untuk melihat perspektifnya ya. Jadi perspektif apa yang akan diungkap di dalam persoalan yang akan diteliti. Jadi fokus persoalan itu pasti ada. Jadi ini untuk apa? Untuk mengarahkan ya bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan. Fokus persoalan itu pasti ada, kemudian juga pasti ada metodenya, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Jadi penelitian itu mengungkap fakta dengan pendekatan ilmiah. Jadi pendekatan ilmiah inilah ditentukan oleh metode. Ya, jadi metode ini sangat menentukan bagaimana pendekatan yang kita lakukan itu betul-betul ilmiah atau bukan. Nah, sehingga di situ pasti ada metode yang digunakan. Nah, metode ini sangat penting sekali untuk kita pikirkan apakah metode yang kita terapkan itu tepat atau tidak. Nah, jadi ketepatan metode ini sangat penting. Ya, jadi kita nanti akan mengukur apa ya, mengukur sesuatu karena biasanya proses penelitian untuk utamanya adalah penelitian eksakta itu umumnya dilakukan melalui proses pengukuran biasanya, mengukur sesuatu gitu. Mengukur pasti pakai metode. Nah, itu milih metode itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian unsur pokok yang lain yang sangat penting, kalau kita nanti sudah mengaplikasikan metode, pasti
akan mendapatkan data, gitu ya. Pasti akan mendapatkan data. Nah, oleh karena itulah maka ada pertanyaan di situ. Data yang kita dapat itu data yang berkualitas apa bukan? Ya, ya istilahnya adalah validitas datanya itu seberapa kuat, ya, seberapa tinggi data yang diperoleh itu. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kita bisa mengaplikasikan suatu metode yang tepat, tetapi belum tentu nanti hasilnya itu datanya itu valid. Belum tentu. Nah, oleh karena itulah maka salah satu hal yang sangat penting juga dalam kita melakukan penelitian itu bagaimana data yang kita peroleh, kualitasnya seperti apa. Ya. Sehingga nanti ada cara-cara pengukurannya atau parameter-parameter yang harus kita perhatikan untuk mengukur kualitas data kita. Nah, yang terakhir, tentu saja tidak cukup ya data dikumpulkan begitu saja ya. Tapi data ini harus dimaknai kemudian dipresentasikan. Nah ini, itu dipresentasikan. Mempresentasikan data ini juga suatu hal yang satu tantangan tersendiri. Ya, jadi apa namanya ya, mungkin banyak ya orang bisa mengumpulkan data-data yang bagus, tapi bingung ya mempresentasikannya, bingung, nggak tahu ini harus siapa, dibunyiinnya gimana gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka salah satu unsur yang sangat penting lagi adalah mutu dan dampak luaran dari presentasi data itu. Ya. Jadi mutu dan dampak luaran. Nah, saya tidak akan membahas ini semuanya per kotak ya, karena ini banyak sekali. Nanti bisa 2 SKS ini kalau saya bahas per kotak. Saya ingin langsung ke baris yang terakhir aja. Ya, baris yang terakhir yaitu bagaimana kalau kita melakukannya secara daring kemudian untuk melihat unsur-unsur pokok itu supaya nanti terpenuhi semuanya gitu. Karena itulah titik poin pentingnya di situ. Kita nanti akan melakukan penelitian secara daring kan gitu ya. Terus bagaimana caranya supaya nanti semua ini bisa terpenuhi gitu ya. Artinya bangunan nalarnya benar, titik bidik persoalannya itu juga pas gitu ya. Terus aplikasi metodenya itu juga memenuhi syarat, data yang dihasilkan itu atau informasi yang dikumpulkan itu memenuhi syarat validitas. Kemudian yang terakhir nanti seperti yang dikatakan Pak Herman tadi, kita harus membuat laporan ya, terus membuat luaran yaitu berupa narrative review. Nah, apakah narrative review yang kita buat nanti itu bermutu apa tidak dan akan memberikan dampak luaran yang signifikan apa tidak? Nah, gimana kita mengukurnya kan? Kalau kita melakukannya secara daring, ini penting sekali. Ini penting sekali untuk kita buat strateginya nantinya, buat strateginya. Nah, saya akan langsung ke fokus persoalan saja ya. Kalau bangunan nalar itu tidak banyak berubah biasanya ya. Nah, fokus persoalan, kalau kita tuh melakukannya itu secara luring ya. Jadi biasanya kita persoalan itu persoalan spesifik ya yang kita bidik di dalam penelitian itu biasanya didekati dengan aktivitas laboratorium atau lapangan. Ya. Jadi misalnya kita ingin mengukur adanya potensi suatu tanaman tertentu untuk efek farmakologi tertentu. Ya. Mindset kita efek farmakologi itu nanti akan didekati dengan eksperimen laboratorium. Ya, jadi fokus persoalannya itu pendekatannya ke sana gitu ya. Jadi bahkan nanti pertanyaan persoalannya itu sudah mengarah pada laboratorium itu kalau luring. Nah, nanti di dalam implementasi PKM saat ini kita semua dan para kelompok PKM yang didanai itu sudah tidak boleh lagi melakukan pendekatan laboratorium gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya? Harus ditransformasikan, ya, harus ditransformasikan dengan pendekatan online atau daring. Bagaimana caranya? Yaitu kalau laboratorium itu artinya kita melakukan satu pekerjaan atau aktivitas, ya, atau pengukuran yang kita lakukan terhadap persoalan itu, ya, nanti akan menghasilkan data primer yang kita sebut sebagai data-data atau informasi-informasi primer, karena kita sendiri yang mendapatkan itu. Nah, pada daring itu